Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dzawi fatana bis-sidqi wat-tablighi wal-amanah. Summassalatu wassalamu ala taha rasulillah. Summassalatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Hadratal ulama wal quraba wa hadratal jamaah Masjid Nurul Islam Koja, yang semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, mari kita awali taklim malam ini dengan mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik kepada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan Masjid Nurul Islam Koja ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita dijadikan salih, salihah, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, rezeki yang halal dan barakah. Kita doakan yang sakit, mungkin jamaah kita, keluarga kita, atau tetangga kita yang saat ini sakit, kita doakan semoga segera diangkat penyakitnya, dikaruniai sehat afiat. Ala hadziniyah wa ila khatratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, saat ini kita sudah berada di hari yang ke-11 bulan Sya'ban. 11 ya. Kalau orang Jawa Sya'ban itu nyebutnya bulan Ruah. Berarti tinggal kurang lebih 18 atau 19 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Seandainya nanti terjadi perbedaan penentuan awal Ramadan, kan juga sudah biasa berbeda. Tapi ada patokan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin, fa idza ra'aytum ikhtilafan fa 'alaikum bis-sawadil a'dham." Dalam redaksi lain ada tambahan ma'al haqqi wa ahlihi, bahwa umatku, sabda Rasulullah, tidak akan bersepakat dalam kesalahan atau kesesatan. Maka fa idza ra'aitum ikhtilafan, kalau seandainya kita melihat mengalami satu perbedaan, seandainya nanti ada perbedaan penentuan awal Ramadan, maka fa'alaikum bisawadil aqdam, maka ikutilah kalian sawadul aqdam. Sawadul aqdam itu para ulama mengartikannya suara mayoritas. Kita tinggal di mana? Kalau kita tinggal di Jakarta, ya ikuti suara yang terbanyak di Jakarta. Cuman kadang orang itu suka penampilan beda biar lebih cepat terkenal. Sesuatu kalau beda itu biasanya cepat viral. Orang-orang misalnya nanti puasa tanggal 1 Maret umpama. Lah kok Bapak dahului tanggal 25 Februari udah puasa, terkenal Pak. Apalagi punya komunitas, punya jamaah. Ikuti yang mayoritas.
Kalau kita tinggal di Jakarta, ikuti suara mayoritas di Jakarta. Kalau kita tinggal di daerah, wis ikuti yang di daerah. Karena sesuatu yang tidak salah, saya ulangi, sesuatu yang tidak salah, tapi kalau tidak umum yang ada di masyarakat itu akan jadi persoalan. Contoh, kita kalau nyolatin jenazah, umumnya kalau di sini kan jenazahnya taruh di depan. Lah seandainya Pak, seandainya suatu saat nanti ada warga sini, orangnya nggak pernah ke masjid, begitu meninggal, ketua ngumumin, bapak-bapak, karena meletakkan jenazah di depan bukan kewajiban, ayo kita sholatkan, biarkan jenazahnya di teras luar. Itu walaupun nggak salah, tapi akan jadi masalah. Mentang-mentang bapak saya nggak pernah masjid, nyolatin nggak boleh masuk ke masjid. Padahal kita nyolatin jenazah taruh di depan itu nggak ada kewajiban. Wong kita kalau lagi haji umroh tuh 5 waktu sholat jenazah terus, jenazahnya kita nggak pernah lihat, maupun di rumah sakit atau di mana nggak tahu. Maksud saya di sini sesuatu yang tidak salah, tapi kalau tidak umum di masyarakat akan jadi masalah. Ya wis ikuti umumnya. Kalau nggak salah. Baik, ngaji kita malam ini kita akan membahas tentang Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ini saya kutipkan dari kitab Madza fi Sya'ban. Penulisnya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Beliau menulis satu kitab yang diberi judul khusus Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Beliau mencatat beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Di antaranya yang pertama adalah tahwilul kiblah, yaitu pemindahan kiblat. Dulu Rasulullah ketika baru hijrah dari Mekah ke Madinah, kurang lebih selama 17 bulan, sholatnya menghadap bukan ke Masjidil Haram, tapi ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Dulu kiblat pertama itu bukan di Masjidil Haram yang sekarang, bukan, tapi di Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 bulan alias setahun setengah. Lah setiap itu karena dulu mayoritas penduduk Madinah itu bukan orang Islam, tapi orang Yahudi. Ya, sekarang pokoknya asal ada kehebohan di dunia, langsung Yahudi dituduh ulahnya Yahudi. Padahal ya belum tentu. Penduduk Madinah saat Rasulullah baru pindah hijrah itu mayoritas orang Yahudi. Dan mereka kalau ibadah madepnya ke Baitul Maqdis. Maka ketika Rasulullah datang dengan sahabatnya, dengan syariatnya sholat 5 waktu, saat itu perintahnya madep Baitul Maqdis, sama madepnya Baitul Maqdis. Lah orang-orang Yahudi saat itu ngeledek Rasulullah. Kalau bahasa kita begini, ini bahasa orang sini nih, bahasa gampangannya begini, mat. Muhammad kan biasanya kalau orang sini manggilnya mat ya. Katanya agama baru, ajaran baru. Lah kok madepnya sama kita? Mending gak usah bikin agama baru, udah sama aja sama kita lah. Namanya manusia Pak, kalau denger omongan, walaupun kelihatannya kadang nggak digubris, tapi di hati sama di pikiran itu kepikiran. Kok iya ya? Ini kan syariat baru lah, kenapa kok kalau ibadah kiblatnya sama ke Baitul Maqdis? Ini diabadikan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di juz yang kedua. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ketika diomongin orang-orang Yahudi itu tadi, Rasulullah kepikiran,
setiap malam selesai sholat isya, beliau itu selalu keluar. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sering Rasulullah itu memandang wajahnya ke arah langit. Nek jarine wong Jawa ndengak. Kalau orang Cirebon sama ya. Dengak begini. Menengadah. Jarong Jawa dengak. Lah Rasulullah itu asal setiap malam qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sering kami lihat Rasul itu kalau malam begini. Seakan-akan meminta falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, meminta supaya kiblatnya dipindah biar enggak sama dengan orang-orang Yahudi. Lah Rasulullah minta mohon sama Allah supaya kiblatnya dipindah. Rasul yang minta, kekasih Allah, orang terdekat Allah, enggak langsung begitu minta langsung dikasih, enggak. Nunggu 17 bulan. Jadi tiap malam Rasulullah mohon, ya Allah supaya enggak diledeki sama orang-orang Yahudi, mbok kiblatnya ini dipindahi. Enggak langsung jreng, enggak. Itu Rasul loh, Pak. Lah kita kadang minta kok pengennya cepet. Giliran disuruh datangnya lama. Zuhur diadzanin jam 12 lewat berapa sekarang? 10 ya? 8. Ya, kalau Jumat sih insya Allah tepat waktu, Pak. Mau nggak mau. Cuman kalau nggak Jumat, zuhur taruhlah umpama dibikin jam 12 tepat. Kita datangnya jam berapa? Diundang jam 12. Apalagi hari Minggu, Sabtu Minggu libur. Kalau kerja seringnya malah sholatnya tepat waktu, Pak. Karena terbentur dengan peraturan istirahat jam 12, jam 1 udah masuk lagi. Begitu Sabtu Minggu libur, lah kadang malah jam setengah 12 mapan turu Jakartanya apa? Rebahan. Lah iya diundang jam 12, kadang datangnya jam 2. Padahal masjid saut-sautan hayya 'alas shalah, kalau diterjemah ayo sholat, kan gitu ya. Lah kita cuek aja. Lah giliran mintanya cepet. Itu sama kayak logikanya kita punya anak. Asal minta, mak beliin kuota kayak mak, pak beliin kuota, pak udah habis nih pak. Giliran kita suruh, jalannya lama. Kok minta cepet? Rasul orang yang paling dekat dengan Allah saja punya permintaan untuk mindahin kiblat itu 17 bulan baru dikabul oleh Allah. Maka setelah proses selama kurang lebih 17 bulan itu, falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka ya Rasul silahkan arahkan kiblatmu ke arah yang kamu suka. Lah Rasul itu lahir di Mekah, masa anak-anak dihabiskan di Mekah, masa remaja di Mekah, mudanya di Mekah. Maka biar bagaimanapun Mekah tetap di hati. Kayak kita nih Pak, walaupun udah tinggal di Jakarta misalnya 30 tahun, kampung halaman masih kebayang-bayang. Walaupun dulu Rasul itu pindahnya dari Mekah, setengah diusir sama penduduk Mekah. Tapi walaupun begitu, kecintaan beliau terhadap tanah kelahiran nggak berkurang. Maka ketika diperintahkan untuk silahkan kamu madhep kiblat mana, Rasulullah milihnya kampung halaman, Ka'bah, Mekah, karena itu memang tempat lahir beliau. Maka langsung ada seruan saat perang, hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Itu bukan hadis Pak, bukan. Ntar dibilang qala Rasulullah, bukan, itu bukan hadis. Itu hanya memaknai bahwa Rasul ketika diperintahkan untuk memilih kiblat, beliau memilih kampung halaman dari Madinah. Akhirnya sholatnya beliau madhep ke Ka'bah, ke Masjidil Haram sampai sekarang. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan wajahmu atau sholatmu ke arah
Masjidil Haram ke Ka'bah. Arah, namanya arah itu bahasa kira-kira. Makanya kalau kiblat nggak usah sampai dikeker. Yes, pokoknya asal kita orang sini, asal pokoknya ngulon geser ngalor dikit udah bener. Ini kadang masalah kiblat gegeran. Karena pernah terjadi, Pak. Di kampung saya sendiri, Pak. Antar kiai geger gara-gara ketika masjid dipugar arah kiblat. Yang kiai-kiai sepuh pokoknya kiblatnya ini udah bener. Yang kiai-kiai muda kok enggak. Ini setelah pasca gempa di Jogja yang tahun 2006 ya. Itu konon katanya peneliti ilmu bumi. Apa ilmu bumi namanya? Katanya Pulau Jawa itu geser ke selatan. Makanya kiblatnya agak geser ngalor. Ngulon kayak begini tapi lebih ngalor lagi. Oh, akhirnya debat nggak ada titik temu. Akhirnya ada yang kiai sepuh ngambek, nggak mau sholat di masjid itu sampai sekarang. Sama santri-santrinya pokoknya jangan sholat di masjid itu, kiblatnya keliru. Kalau ditarik benang mungkin bukan nyampe ke Mekah, mungkin sampai ke Barcelona atau ke Madrid. Ya wis, kita wong perintahnya syatrol masjidil haram. Wis pokoknya asal ngulon geser dikit. Ini masjid ini loh, Pak. Kalau kita lihat di Kompas, miring kiblatnya itu agak sono loh, Pak. Kalau di Kompas. Cuman apakah nanti kita sholatnya langsung ngikutin Kompas miring sendiri, itu buruan sama sebelahnya, Pak. Lah kita kalau mau sujud sebelahnya lurus kita miring. Ya wis pokoknya fono. Allah Maha tahu. Kecuali kalau kita sholat memang di depan Ka'bah. Lah iya pas madepnya Ka'bah, lah sholatnya di sini. Jaraknya puluhan ribu kilometer, ya wis asal madhep ngulon beres. Itu Rasulullah proses minta untuk dialihkan kiblat itu 17 bulan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban, atau dalam keterangan kitab lain pas bertepatan dengan malam pertengahan Sya'ban atau disebut dengan nisfu Sya'ban. Insyaallah, Pak. Malam Jumat ya? Nah, malam Jumat, Pak. Itu awal pemindahan kiblat yang dulunya dari Baitul Maqdis pindah ke Masjidil Haram. Kemudian peristiwa yang kedua. Ini saya bacakan dari kitab Madza fi Sya'ban. Yaitu turunnya perintah untuk membaca sholawat. Karena ayat yang berkenaan dengan perintah sholawat yang begitu populer, biasanya kalau Bilal mau khotib naik mimbar itu kan baca itu ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Populer banget lah ya. Ayat ini populer banget. Ini ayat tentang perintah salawat. Sama turunnya juga di bulan Sya'ban. Dan ibadah umat akhir zaman kayak kita sekarang ini, Pak, yang paling mudah untuk mendatangkan pahala salawat. Ibadah yang tidak banyak syarat salawat. Sholat, yo syarat ketentuannya banyak. Puasa, abot. Apalagi yang pekerja berat, puasa itu ya Allah luar biasa beratnya. Haji, nanggunya berpuluh-puluh tahun, biayanya besar. Tapi kalau sholawat mudah, Pak. Asal sallallahu ala Muhammad udah satu ibadah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus ibadah. Dan salawat yang terbaik adalah salawat yang kita baca ketika kita tahiyat, atau yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Itu salawat yang terbaik. Tapi apakah gak boleh baca salawat lain? Boleh. Yang penting salawat. Kadang kita ini orang Indonesia asal kiranya kayaknya Arab dikirain salawat, padahal bukan. Dulu itu entah berapa tahun yang lalu ada penyanyi gambus namanya Mas'ud Siddiq ya.
Yang itu lagu populernya Magadir, Pak. Salamin bait. Itu bukan selawat, Pak. Ini udah dinyanyiinnya di masjid, kita yang dengar langsung Allah, Allah. Bukan selawat, itu lagu orang kasmaran, Pak. Asal dikirainnya Arab, musiknya musik, wah dikirain sholawat. Bukan, cuman karena kita nggak tahu artinya, terus grup-grup marawis, lo vokal marawis, Pak, tanyain kalau tahu itu artinya apa, boh, wes pokoknya asal lagunya enak nyanyi. Lah nanti yang backing vokal kadang-kadang Allah, ya Allah, ya Allah, padahal bukan sholawat. Kalau dikritik, kalau yang kritik orang luar marah kita kadang, orang sholawat kan nggak boleh. Ya larang siapa, boleh sholawatan, yang penting yang dibaca itu sholawat. Lah kalau yang kritik orang dalam kan kadang kita, oh iya ya itu. Tapi kadang memang orang luar itu yang ada yang sampai offset kritiknya. Sholawat nariyah dibilang syirik. Padahal kita ini rata-rata apal, anak-anak kita mah pada apal sholawat nariyah. Bahkan ya banyak yang dapat ijazah untuk mengamalkan nariyah. Kan sering kan di potongan-potongan YouTube orang yang di luaran sono dia bilang katanya sholawat nariyah, sholawat syirik. Terus Barzanji yang sering kita baca itu Pak, yang anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa kholi. Kata dia lafaz itu lafaz musyrik. Jadi ini kalau yang ngamalin neraka semua. Termasuk ini juga sering selawatan juga. Ini harus saya dudukkan perkaranya begini loh Pak. Ini yang selawat nariyah ya, karena kita sering pada baca itu. Mereka yang menuduh syirik itu mengatakan bahwa seakan-akan memposisikan Rasulullah itu seperti Allah. Tuduhan mereka. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina. Lah, kalau kesini nggak dimasalahin, kesini ini baru dimasalahin Pak. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Terusnya wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah. Yang dipersoalkan oleh mereka dan mereka buru-buru nuduh musyrik itu melewatkan ada lafaz yang kelihatannya sepele tapi itu kuncinya Pak, lafaz bihi. Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu. Kalimat bihi kelewatan. Padahal itu kuncinya Pak. Tanhallu yang mengurai, bihil uqadu. Uqadu kayak benang yang diundel-undel gitu Pak. Ruwet ya. Ruwet. Apa benang kusut. Yang mengurai benang kusut. Yang mengurai siapa? Allah atau Rasulullah? Allah. Tetapi lah mereka salah mengartikan, menganggapnya yang mengurai itu Rasulullah. Padahal tanhallu yang mengurai bihi sebab Rasulullah. Berarti yang mengurai Allah, bukan Rasulullah. Lah mereka nganggapnya seakan-akan meminta pada Rasulullah bahwa yang mengurai masalah itu Allah, yang mengabulkan hajat Rasulullah. Weh, keliru dul. Keliru. Yang mengurai itu Allah, yang ngabulkan hajat ya Allah, yang menghilangkan kesusahan ya Allah, tapi sebab wasilah Rasulullah. Loh kok perlu wasilah-wasilah apa enggak langsung ke Allah? Gini loh Pak. Orang dalam itu penting Pak. Ordal ya bahasanya ya. Kita punya urusan apa aja pengen cepet harus punya orang dalam. Ini pengalaman pribadi Pak. Tahun 2012 anak saya ketiga lahir, mau masukin data anak ke kakak. Itu saya disuruh sono, suruh sono, karena saya nggak tahu kan ya nurut aja.
Begitu pas udah mentok pusing, saya mau pulang, ketemu ada salah satu pengurus masjid yang kebetulan beliau itu apa namanya? Dewan Kelurahan apa? LMK. Dulu masih Dewan Kelurahan kali ya namanya ya. Saya di parkiran di Kelurahan Semper Barat situ, Pak. Loh, Pak Ustadz mau ngapain? Ini loh, mau ngurus ini. Nang nenek kok. Terus kata Pak Haji almarhum Firlahu udah meninggal orang. Sini Pak Ustadz, saya yang ngurus. Udah Pak Ustadz tunggu aja di kantin. Makan. Lu makan saya belum kelar udah jadi, Pak. Padahal tadi saya udah disuruh ke sono-sono. Pentingnya orang dalam. Urusan apa aja kalau ada orang dalam gampang. Lah kita urusan sama Allah, kita sadar diri, Pak. Kita modelnya kayak begini. Maka butuh orang dalam. Siapa orang dalam? Rasulullah. Itu namanya wasilah. Bahasa gampangnya lewat orang dalam. Kita mau sowan ke siapapun, kalau ada orang dalam langsung bisa ketemu, nggak perlu ngantri, perlu lewat dapur, ya suruh makan dulu, langsung Pak ada yang ketemu. Orang dalam penting. Lah sholawat nariyah itu memanfaatkan, kita mohon pada Allah agar keruwetan hidup, agar permohonan-permohonan kita pada Allah ini cepat dikabul oleh Allah, pakai orang dalam. Lah orang dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar, Pak, kita ini ibadahnya seberapa, sedekahnya berapa, paham banget kan, Pak ya? Oh, ada kotak lewat ya kadang pura-pura ngantuk. Apalagi khotib orang paling curang ya, Pak. Ya Pak Ustadz ya. Kotak dari sono begitu udah deket dia naik ke mimbar. Orang paling curang khotib. Begitu khotbah sedekah, oh dia sendiri begitu kotak lewat naik. Kita sadar, Pak, amalan kita ini seberapa, maka butuh orang dalam. Nah, kita membaca salawat itu dalam rangka deketin orang dalam. Apa-apa proposal apa kalau yang bawa orang dalam cepet. Nah, salawat nariyah itu loh. Makanya kadang yang kurang teliti kayaknya menghilangkan lafadz bihi. Tanhallu itu fi'il, kalimat fi'il. Lah kalimat fi'il itu kan butuh fa'il. Lah fa'ilnya siapa? Allah, bukan Rasulullah. Rasulullah itu ya sebagai perantara. Dalam doa azan itu, Pak, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammad. Wasilah. Rasulullah itu sebagai perantara orang dalam. Lah kalau mereka nggak mau pakai orang dalam langsung ya silahkan. Kalau memang mampu. Lah kita kan sadar diri, yakin modelnya kayak begini, ya wes pakai perantara orang dalam. Lah ibadah akhir zaman kayak model-model kita ini yang paling mudah mendatangkan pahala ya sholawat. Ada satu keterangan Imam Al-Qulyubi, beliau menfatwakan sholawat itu ibadah yang paling mudah diterima, baik dibaca dalam keadaan suci atau tidak, artinya punya wudhu atau enggak, dalam keadaan ikhlas atau enggak. Selawatan tapi enggak ikhlas, apakah ada? Banyak loh, Pak. Loh, umpama Pak, biasanya budaya di sini kan kalau akikahan ya, akikahan, ngantenan itu biasanya kan diundang untuk baca selawatan ya. Loh, berjanji. Kebetulan ustadznya yang mimpin itu acaranya panjang dan lama. Begitu kita berdiri, sallallahu ala Muhammad sallallahu. Kita kan berdiri, Pak ya. Kebetulan berdirinya kita itu pas depan teras rumahnya orang yang punya hajat. Ngelihat ke dalam, ih beseknya kecil-kecil. Selawatan ya. Beseknya kecil, sampai 9:30 belum kelar. Begitu nyampe rumah, begitu dibuka, telur puyuh dibelah. Itu tadi kira-kira salawatannya ikhlas enggak? Ikhlas gak ikhlas? Kalau orang salawatan, insya Allah tetap ada nilainya.
Lah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, kalau nggak salah perawinya itu Imam Abu Dawud, kalau nggak Imam Hakim, beliau bilang begini, bahwa ibadah itu 50-50. Ibadah yang kita lakukan itu 50-50, 50% diterima, 50% ditolak. Kita ini kan paling tahu kualitas ibadah kita kayak apa, kan paling tahu. Seandainya sekarang ya Pak, kita ditanya kira-kira sholat kita ini mulai dari dulu pertama kita sholat sampai sekarang, kita paling tahu kualitas sholat kayak apa. Tapi sholawat tadi itu, kullu ibadah, setiap ibadah itu ada kemungkinan makbulah diterima, ada kemungkinan mardudah ditolak. Illa kecuali as-salatu alayya, salawat kepadaku, alias bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibadah wiridan paling gampang yo sholawat. Saya pernah ditanya orang, Ustaz punya amalan nggak? Punya. Amalan saya 2. Kalau lagi duduk istighfar, kalau lagi jalan naik motor atau apa sholawat. Yus itu saya wiridan yang lain nggak punya. Nggak punya ya wiridan yang panjang-panjang, lebar-lebar, nggak punya. Doa juga kalau suruh doa ya bacanya saya sang Rabbana atina. Dan doa favorit saya itu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Favorit saya, Pak. Lah iya. Karena itu doa yang menurut saya paling manjur itu, Pak. Doa minta kaya loh, Bapak udah berapa tahun minta kaya? Sampai sekarang udah dijawab belum? Belum ya. Doa minta sehat kadang malah kasih sakit. Lah kalau doa makan, begitu Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar, amin, langsung makan. Berarti kan doa yang paling manjur, Pak ya. Nah, makanya doa favorit saya. Kadang malah enggak doa ya tetap makan ya. Salawat itu perintahnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada tahun kedua Hijriyah. Kalau sekarang udah 1446, berarti ayat perintah salawat itu udah berumur 1444 tahun yang lalu diturunkan sampai sekarang. Dan istimewanya salawat diawali dengan Allah yang bersalawat, malaikat bersalawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya yusholluna, bersalawat ala nabi. Maka ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang iman, shollu, bersolawatlah. Tapi solawatnya yang solawat beneran, jangan yang penting Arab. Yang penting Arab dikirain solawat. Wis gampang-gampangnya yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi, itu lebih paling gampang. Dan saya kalau baca solawat ya yang itu, yang aneh-aneh nggak bisa saya. Yang sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad, apalagi sekarang dilagu-lagukan boleh-boleh, Pak, asal nggak merubah maknanya. Jangan sampai orang sholawatan isinya doa karena nggak tahu keliru. Ini yang sering saya sampaikan. Dalam sholawat Badar itu ada syair yang berisi doa yang bunyinya Ilahi sallimil ummah. Terusnya Pak, minal afati wan, apal Pak ya? Itu syair itu isinya doa itu, Pak. Sementara kita di situ ada lafaz yang mirip, hanya beda dikit tapi artinya berlawanan. Ilahi, ya Tuhanku, salim, selamatkan, jauhkan, al ummah, umat ini semua, minal afati wan, itu yang benar nikmah pakai ain artinya kenikmatan, atau nikmah pakai qaf yang artinya kesengsaraan. Yang benar pakai ain apa pakai qaf? Ya, saya tanya dulu, yang benar ain apa qaf?
Ni'mah artinya kenikmatan. Kalau niqmah artinya kesengsaraan. Yang bener pakai ain apa pakai qaf? Ain. Bener nih? Bener Pak Bu ya? Antara ni'mah pakai ain dan niqmah pakai qaf itu kalau ditulis Indonesia persis Pak. Kalau ditulis Arab cuma beda ain sama qaf. Dibaca hampir mirip tapi artinya berlawanan. Yang satu kenikmatan, yang satu kesengsaraan. Yang benar saya tanya sekali lagi, ain apa qaf? udah mulai oleng. Ain apa qaf ya? Ain apa qaf ya? Yang benar pakai kan. Nanti kalau ini yang punya buku Barzanji bisa dicek di bagian belakang itu ada sholawat badar. Kalau diurut begini loh Pak, Ilahi ya Allah Tuhanku, salim, selamatkan, jauhkan, hindarkan al ummah umat ini minal afati dari penyakit, macam-macam penyakit. Wan niqmah pakai qaf. Ya Allah jauhkan umat ini dari penyakit dan sengsara. Lah kalau minta jauh dari kenikmatan berarti pengen sengsara. Makanya kalau selama ini Bapak kok hidupnya ngerasa sengsara, mungkin salah doa. Lah ya Allah jauhkan umat ini. Kalau pakai ain ya Pak, itu kan ya Allah jauhkan umat ini dari penyakit dan kebahagiaan. Lah kalau jauh dari kebahagiaan artinya sengsara. Lah kalau selama ini kita ngerasa sengsara, mungkin salah doa. Lah makanya perlunya ngaji, ngecek tulisan ini yang benar pakai ain apa pakai qaf. Iya ya, padahal itu sering dibaca ya. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah pakai qaf wa min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Itu intinya, itu kan syair itu isinya doa. Ya Allah jauhkan umat ini dari penyakit, dari sengsara. Berarti pengen sehat dan bahagia. Lah kalau kebalik, berarti kan pengen penyakit sama sengsara. Wa min hammi wa min ghummah. Itu artinya pikiran kalut, kacau dan lain-lain minta dijauhin. Berarti kan pengen bahagia. Lah karena salah doa ya sembuh. Selama ya. Ini loh Pak, maksudnya selawat silahkan. Tapi kalau kita nggak ngerti maksudnya, ya wis dipending dulu, jangan nggak usah ikut-ikutan. Kalau keliru bahayanya kayak winati dulu. Padahal selawat ini selawat populer yang isinya di situ selain berselawat pada Rasulullah, mendoakan ahlul badar. Ahlul badar itu tentara-tentara perang Badar. Kemudian di situ yang sampai ke bawah itu rata-rata isinya syair-syair, isinya doa. Mulai dari ilahi salimil ummah terus ke bawah rata-rata isinya doa. Nah ini kalau kita keliru kan artinya tadi. Nah ini peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian ketika menjelang Ramadan, budaya ini saya sebut budaya Pak, walaupun esensinya itu ajaran agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal Islam beliau melarang orang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya melarang kalian untuk ziarah kubur dulu awal Islam. Tapi ketika para sahabat ini imannya sudah kuat, ucapan itu diralat. Ibaratnya kalau undang-undang itu diamandemen, Pak. Yang dulunya dilarang, kemudian fazuruha, silahkan ziarah. Lah kemudian karena ini kalimatnya kalimat umum, tidak ditentukan ziarah itu mau jam berapa, hari apa, terserah. Lah budaya kita ini asal menjelang nanti mepet-mepet Ramadan. Itu saya kadang kalau jalan lewat Budi Dharma sono macet.
Ada yang sampai bela-belain untel-untelan. Untel-untelan Indonesianya apa Pak Ji? Desek-desekan. Seakan-akan menganggap bahwa ziarah yang paling afdol itu mendekati Ramadan. Enggak. Yang afdol malah setiap saat Pak. Setiap kita ingat orang tua makamnya Budi Dharma, wes berangkat ziarah. Ini kadang ziarah ke makam wali ini makam maknya belas gak pernah ditengokin. Ini keliru. Maknya, bapaknya yang didahulukan. Setelah itu baru ziarah kemana terserah. Masalahnya kalau ziarah ke sono-sono kan hitung-hitung jalan-jalan sih Pak yo. Lah makam maknya Budi Dharma udah kerendem lagi yo. Gue cek, waduh. Gini loh Pak. Ini hadis umum. Namanya hadis umum, itu maknanya umum, dilaksanakan kapan saja, waktu apa saja, bebas. Lah, kalau bebas begini jangan memaksakan, kadang sampai memberatkan diri Pak. Karena pernah ada yang cerita minjem duit gara-gara buat mau ngadain ziarah. Nah, kalau minjem duit buat bayar sekolah mah bener. Nah, kalau minjem duit cuman buat itu ya wis mbok. Nanti menjelang Idul Fitri ya begitu. Sampai ada yang enggak kuat puasa gara-gara desek-desekan pengen ziarah. Ini ibarat orang nguber belalang ayam yang sudah di tangan, hilang. Pahala gede puasa Ramadan, hilang. Buka puasa gara-gara nguber belalang yang kecil. Nah terus nggak boleh ziarah, tapi kapan saja, nggak harus mendekat-dekat Ramadan atau Idul Fitri. Nah mau Idul Fitri mau Ramadan silakan, yang penting tidak memberatkan. Wah orang tua saya makamnya di kampung, ya kalau memang banyak duit, monggo silakan ke kampung, sekalian sowan saudara-saudara di kampung. Tapi kalau sampai ngutang sono sini, ya wis doain dari sini. Yang nyatetin doa malaikatnya sama. Kita punya kampung di Jawa, sono Wonogiri, sama yang nyatet di Budi Dharma sama Pak, malaikatnya ya itu juga. Terus makanya nggak usah, dalam Islam itu nggak ada prinsip yang merepotkan, memberatkan, itu enggak. Kadang hanya kita yang bela-belain budaya sampai merepotkan diri, itu yang bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.